Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nur Kamarina. Saya yang akan mewakilkan teman-teman saya dalam kelompok 6 untuk mempresentasikan tentang psikologi forensik pasal 56 sampai dengan 61. Berikut pembahasannya. Pada pasal 56, psikolog forensik membantu proses peradilan pidana sesuai kompetensinya untuk mencapai penegakan kebenaran dan keadilan. Psikolog forensik berwenang memberikan laporan tertulis atau lisan mengenai hasil penemuan forensik atau membuat pernyataan karakter psikologi seseorang, hanya setelah melakukan pemeriksaan terhadap orang bersangkutan sesuai standar prosedur pemeriksaan psikologi. Contoh kasusnya adalah seorang terdakwa di kasus pembunuhan mengaku tidak bersalah dan berdalih mengalami gangguan jiwa. Psikolog forensik ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan psikologis terhadap terdakwa. Analisisnya, psikolog forensik akan melakukan berbagai tes psikologis untuk menilai kondisi mental terdakwa. Hasil tes ini yang akan digunakan untuk menentukan apakah terdakwa benar-benar mengalami gangguan jiwa. Jika iya, jenis gangguan jiwa apa yang diderita terdakwa? Apakah gangguan jiwa tersebut mempengaruhi kemampuan terdakwa untuk memahami perbuatannya dan atau mengendalikan perilakunya? Hasil analisis psikolog forensik ini yang akan menjadi salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Lalu pasal 57. Psikolog forensik tidak boleh memberikan kesaksian atau pernyataan yang bersifat spekulatif, tidak didasarkan pada hasil pemeriksaan yang objektif atau tidak relevan dengan proses hukum. Contoh kasusnya adalah psikolog forensik diminta memberikan kesaksian dalam kasus penipuan. Psikolog tersebut tidak boleh berspekulasi tentang motif pelaku penipuan tanpa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis terhadap pelaku. Analisisnya adalah psikolog forensik harus selalu berpegang teguh pada prinsip objektivitas dan ilmiah dalam memberikan kesaksian atau pernyataan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kesaksian atau pernyataan tersebut dapat diandalkan dan tidak menyesatkan. Selanjutnya, pasal 58. Psikolog forensik wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya dari proses asesmen dan atau intervensi kecuali jika diizinkan oleh orang yang bersangkutan, diwajibkan oleh undang-undang, lalu diperlukan untuk melindungi keselamatan orang lain. Contoh kasusnya, psikolog forensik melakukan pemeriksaan psikologis terhadap korban kekerasan seksual. Psikolog tersebut wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya dari korban. Analisisnya, kerahasiaan informasi itu sangat penting untuk membangun kepercayaan antara psikolog forensik dan orang yang diperiksanya. Hal ini juga penting untuk melindungi privasi orang yang bersangkutan. Pada pasal 59 memuat psikolog forensik harus menghormati hak-hak dan martabat orang yang diperiksanya. Contoh kasusnya adalah psikolog forensik harus menjelaskan kepada orang yang diperiksanya tentang tujuan diperiksa, hak-hak mereka, dan bagaimana informasi yang diperoleh akan digunakan. Analisisnya adalah psikolog forensik harus selalu berperilaku profesional dan etis dalam menjalankan tugasnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa orang yang diperiksanya merasa dihormati dan diperlakukan dengan adil. Pada pasal 60 memuat psikolog forensik harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk melakukan praktik psikologi forensik. Contoh kasusnya, psikolog forensik yang melakukan pemeriksaan psikologis dalam kasus pidana harus memiliki pendidikan dan pelatihan khusus di bidang psikologi forensik. Analisisnya, psikolog forensik harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk dapat melakukan tugasnya dengan baik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil pemeriksaan psikologis yang dilakukannya akurat dan dapat diandalkan. Pada pasal 61 memuat psikolog forensik harus berpegang teguh pada kode etik psikologi forensik. Contoh kasusnya adalah psikolog forensik harus menghindari konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya. Analisisnya, kode etik psikologi forensik merupakan pedoman bagi psikolog forensik dalam menjalankan tugasnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa psikolog forensik selalu berperilaku profesional dan etis. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada yang kurang dan salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.